Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk resmi menetapkan Sujono, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi dalam proyek pengadaan jaringan intrafiber optik tahun anggaran 2024. Penetapan penahanan terhadap Sujono diumumkan langsung oleh Kepala Seksi Bidana Khusus Yan Aswari mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Ika Maulidina pada Selasa 8 Oktober 2025. Sujono diduga menyalahgunakan kewenangan saat menjabat sebagai pejabat penata usaha keuangan dan kemudian pejabat pembuat komitmen proyek jaringan intrafiber optik tahun 2024. Menurut hasil penyidikan, kasus ini berawal dari laporan masyarakat tertanggal 13 Januari 2025 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kejari Nganjuk sejak Agustus lalu. Dalam penyelidikan, tersangka diduga meminta uang sebesar 70 juta rupiah setiap bulan kepada penyedia jasa proyek, dengan total mencapai 840 juta rupiah selama tahun anggaran 2024. Uang tersebut diduga diterima langsung oleh tersangka dengan dalih untuk kelancaran perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban proyek. Kejaksaan menyebut tindakan Sujono memenuhi unsur pasal 12 huruf E, pasal 12B ayat 2, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ya. Jadi pada hari ini tanggal 8 Oktober 2024, tim penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk telah menetapkan seorang dengan inisial SC, salah satu pejabat di lingkungan Dinas Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2024 untuk tahun anggaran 2024. Ya. Adapun yang bersangkutan berkaitan dengan pekerjaan pengadaan jaringan intrafiber optik tahun anggaran 2024 dengan pagu anggaran 6 miliar. Tersangka SJ berkedudukan selaku pejabat penata usaha keuangan atau PTPQ dan selanjutnya naik menjadi PPK pada 18 Oktober 2024 pada Dinas Diskominfo tersebut. Diduga tersangka SJ telah melakukan pemerasan dengan memaksa penyedia untuk memberikan sejumlah uang pada saat berjalannya kontrak setiap bulannya sebesar 70 juta rupiah per bulan dengan akumulasi selama 1 tahun 840 juta rupiah. Ya. Modusnya, penyedia terpaksa memberikan sejumlah uang tersebut kepada tersangka SJ karena terdapat tekanan dan tersangka SJ dan penyedia akan mempersulit dalam proses pekerjaan nantinya dan termasuk pembayaran setiap bulannya. Akibat dari tekanan tersebut itulah penyedia terpaksa memberikan sejumlah uang tersebut. Ya. Dan selama tersangka SJ menerima uang tersebut, tersangka juga tidak pernah melaporkan kepada KPK sebagai bentuk laporan penerimaan atau gratifikasi tersebut. Tindak pidana korupsi ini berupa gratifikasi atau pemerasan ya, yang dilakukan oleh TKSC dalam pengadaan jaringan infrastruktur tahun anggaran 2024, sehingga tersangka SC telah melanggar ketentuan ya, kami jerat dengan 3 pasal, yaitu pasal 12 huruf E atau pasal 12B ayat 2 atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2021. Dengan alat bukti yang cukup, yang bersangkutan telah kami tahan per hari ini 8 Oktober 2025 hingga 27 Oktober 2025 di Rutan Kelas 2B Nganjuk. Ya, mungkin itu. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya untuk
sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk pasal 12 huruf I minimal 4 tahun. Ya. Ada beragam, juga ada yang 12 PAI 2 dan pasal 11 itu beragam. Ada yang ancamannya minimal 1 tahun untuk yang pasal 11. Jadi kita melihat konstruksi yuridisnya berdasarkan unsur-unsur, tidak melihat pemidanaannya berapa minimalnya, tapi unsur pasal yang telah terpenuhinya itu kita buktikan. Untuk proses terkait pemerasannya, Pak, itu pemerasannya. Satu-satu. Terkait pemerasannya, San. Iya, gimana? Apakah masuk pidana umum atau juga masuk ke dalam tipikor itu? Nah, masuk dalam pidana khusus dalam artian ini tipikor karena kaitan dengan pekerjaan yang menggunakan anggaran negara. Pak, apakah jabatan SC saat itu menjadi PLT Kepala Dinas Kominfo? Ya, jabatan saudara SJ ini selaku dalam proses pengadaan, kita fokus dalam pengadaannya. Pengadaannya yang bersangkutan sebagai pejabat penata usahaan keuangan atau PPQ dan menjadi pejabat pembuat komitmen. Sehingga fokus dalam setiap proses tipikor adalah melihat objek pengadaan itu sebagai apa. untuk modus penerimaannya, Ya. itu apakah diberikan secara tunai ataukah transfer? Ya, diberikan secara tunai. Kasus dugaan korupsi proyek jaringan fiber optik ini menambah daftar panjang penindakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Nganjuk dalam upaya menegakkan integritas dan bersih-bersih birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Dari Nganjuk, Dewa Mahendra, ALTV melaporkan.